Sahabat, hanya butuh 3 kata pendek di sujud terakhir, namun efeknya sanggup mengguncang pintu langit untuk masa depan anak Anda. Banyak orang tua mengeluh lelah bekerja siang malam, namun lupa bahwa ada jalur kilat untuk menjaga anak-anak mereka dari pergaulan buruk dan kesulitan hidup. Bahkan saat kita sudah tidak ada lagi di dunia ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan amalan rahasia ini saat keadaan paling terdesak dan terbukti pertolongan Allah datang tak terbendung. Jika Anda ingin melihat anak-anak Anda sukses, lembut hatinya, dan dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan lewatkan 1 detik pun video ini, karena di akhir nanti saya akan membongkar 3 kata pendek tersebut serta cara mengamalkannya, agar doa Anda langsung menembus arsy tanpa penghalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya bagi Allah. Sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada teladan agung kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita dapat dipertemukan kembali. Semoga pertemuan ini dicatat oleh Allah sebagai timbangan amal kebaikan bagi kita semua. Mari kita basahi lisan dengan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad, dengan harapan melalui untayan sholawat ini kita diakui sebagai umat beliau yang berhak mendapatkan pertolongan di hari kiamat kelak. Doa tulus saya untuk Anda semua, semoga senantiasa sehat, diluaskan pintu rezekinya, diampuni segala khilafnya, serta diberikan umur yang berkah oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat rumah surga yang dimuliakan Allah, izinkan saya mengajukan sebuah pertanyaan yang mungkin terasa berat di hati. Pernahkah di tengah kehusuan sujud Anda tiba-tiba teringat wajah anak-anak Anda, mereka yang dulu masih kecil dan bermanja, kini beranjak dewasa di dunianya sendiri, lingkungan pergaulannya serta kesibukannya masing-masing? Terbesit tanya di hati Anda, apakah mereka terlindungi di luar sana? Bagaimana nasib mereka di masa depan? Sanggupkah Allah menjaga mereka saat penjagaan saya sudah tidak menjangkau lagi? Sebagai orang tua, kita memang sanggup bekerja tanpa kenal lelah demi memberikan fasilitas terbaik bagi mereka. Namun pada titik tertentu kita harus sadar, tidak ada perisai yang lebih kuat selain doa, dan tidak ada pelindung yang lebih sempurna kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa berada di samping mereka setiap detik. Kita tidak pernah benar-benar tahu apa yang mereka temui di jalanan, ataupun kegundahan apa yang mereka sembunyikan. Namun ada satu zat yang pengawasannya tidak pernah terputus, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebaik-baiknya tempat menitipkan segalanya. Ketahuilah sahabat, ada satu momentum istimewa saat gerbang langit terbuka lebar, di mana jarak antara hamba dan penciptanya menjadi sangat dekat. Inilah waktu saat rintihan didengar dan permohonan mustahil tertolak. Itulah
saat kita bersujud dalam sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Aqrabu ma yaqumu al-abdu mir rabbihi wa huwa sajidun fa'akthiru ad-du'a." Keadaan paling dekat seorang hamba kepada Rabb-nya adalah ketika ia sedang sujud, maka perbanyaklah doa saat itu. Hadis riwayat Muslim. Di posisi inilah, saat dahi kita menyentuh bumi, derajat kita justru berada di tempat tertinggi di hadapan Allah. Di sujud terakhir itulah nasib anak-anak kita bisa kita gantungkan pada kekuasaan langit. Dan tahukah Anda, terdapat sebuah doa singkat yang mengundang 3 kata penuh kekuatan yang diamalkan Rasulullah. Doa ini adalah sandaran para sahabat saat perang Badar, sebuah permohonan yang mengundang pertolongan Allah dengan seketika. Jika doa ini Anda lantunkan sembari menyebut nama buah hati Anda, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar tercepat. Ini bukan mantra yang rumit, melainkan kunci pembuka pintu-pintu kemudahan. Mari kita pelajari cara mengamalkannya agar tidak merusak rukun sholat. Namun sebelumnya, mari kita saling mendoakan. Silahkan tuliskan harapan dan nama anak Anda di kolom komentar agar kita bisa saling mengaminkan. Insya Allah, jika ada banyak orang mukmin yang mengaminkan, doa tersebut akan lebih cepat dikabulkan. Dan bagi Anda yang baru bergabung, silahkan klik tombol like dan subscribe serta nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan ilmu bermanfaat dari channel ini. Terima kasih atas dukungan Anda. Sahabat yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah nyata di pinggiran Surabaya tentang seorang ibu yang bernama Ibu Aisyah. Sebagai orang tua tunggal, beliau berjuang membiayai 2 anaknya hanya dengan berjualan nasi bungkus. Meski hidup pas-pasan, beliau punya mimpi besar untuk putrinya Sarah yang sangat berprestasi. Saat Sarah diterima di Fakultas Teknik di Universitas Negeri terkemuka, Ibu Aisyah terbentur oleh tembok yang besar yang bernama biaya kuliah. Tabungannya tak seberapa dibanding kebutuhan yang diminta. Sarah yang paham akan kondisi ibunya sempat menyerah dan berkata, "Bu, mungkin aku sebaiknya kerja saja untuk bantu ibu." Mendengar itu, hati Ibu Aisyah tersayat. Beliau sudah mengupayakan segalanya, termasuk menjual barang berharga yang tersisa. Dalam kepasrahan total, Ibu Aisyah bangun di sepertiga malam untuk melaksanakan sholat tahajud. Beliau bersujud sangat lama, menangis sejadi-jadinya di hadapan Allah, mengakui kelemahannya sebagai orang tua. Sejak malam itu, di setiap sujud terakhir sholatnya, Ibu Aisyah selalu memanggil nama Sarah dalam hatinya. Beliau terus mengulang 3 kata rahasia yang memiliki arti, "Wahai yang maha hidup, wahai yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan." Beliau yakin bahwa Allah adalah satu-satunya pemberi solusi. Ajaibnya, beberapa hari sebelum batas waktu pembayaran berakhir, Sarah mendapatkan telepon dari sekolahnya. Ternyata seorang guru secara diam-diam telah mendaftarkan nama Sarah ke sebuah yayasan beasiswa. Setelah diverifikasi, Sarah mendapatkan bantuan penuh, mulai dari uang pangkal hingga biaya hidup setiap bulannya. Ibu Aisyah langsung tersungkur sujud syukur. Tembok besar yang selama ini menghalanginya, yaitu biaya yang mustahil ditembus, itu runtuh bukan oleh uang hasil jualan nasinya, tapi oleh jalur langit
yang beliau ketuk setiap malam. Kini Sarah telah sukses menjadi insinyur dan selalu berkata bahwa keberhasilannya adalah buah dari sujud panjang ibunya. Lantas, bagaimana langkah praktis mengamalkan doa ini untuk anak-anak kita? Pertama adalah benahi niat sejak awal sholat. Katakan dalam hati bahwa sholat ini adalah wasilah Anda untuk mengetuk pintu rahmat bagi masa depan anak-anak. Kedua adalah laksanakan sholat dengan tenang. Saat menjelang sujud terakhir, hadirkan wajah anak Anda satu persatu dalam ingatan. Kemudian ketiga adalah masuklah ke posisi sujud terakhir dengan sempurna. Pastikan dahi menempel mantap, tubuh rileks dan tidak terburu-buru. Keempat adalah bacalah bacaan tasbih sujud seperti biasa sebanyak 3 kali. Setelah itu, tetaplah dalam posisi sujud tersebut. Kemudian yang kelima adalah bacalah dalam hati dengan penuh kerendahan hati sebanyak 3 kali ataupun lebih. Bacaannya adalah sebagai berikut: Ya Hayyu, Ya Qayyum, birahmatika astaghis. Ya Hayyu, Ya Qayyum, birahmatika astaghis. Ya Hayyu, Ya Qayyum, birahmatika astaghis. Wahai yang maha hidup, wahai yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Kemudian langkah keenam adalah barulah sebutkan nama anak Anda satu persatu. Mintalah apa yang paling mereka butuhkan, seperti kelembutan hati, keteguhan iman, ataupun perlindungan dari pergaulan yang buruk. Anda juga bisa menyisipkan doa dari Al-Quran, yaitu pada surah Ali Imran ayat 38, yang bunyinya adalah sebagai berikut: Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, anugerahkan keturunan yang baik kepadaku. Kemudian ketujuh, selesaikan sholat sampai salam seperti biasa. Kuncinya adalah istiqomah atau konsisten. Lakukan di setiap waktu sholat, terutama pada waktu sholat subuh dan tahajud. Jangan pernah merasa bosan, karena doa orang tua untuk anaknya adalah salah satu doa yang menembus hijab langit tanpa penghalang. Sahabat rumah surga, pada akhirnya kita harus sadar bahwa kita adalah orang tua yang fakir dan lemah. Kita tidak punya kuasa untuk mengawasi langkah anak-anak kita setiap detik. Namun kita punya Allah yang maha menjaga. Jangan biarkan sujud terakhir Anda berlalu begitu saja tanpa menitipkan nama mereka kepada Sang Pemilik semesta. Amalkan 3 kata rahasia tadi secara istiqomah dan bersiaplah melihat keajaiban menghampiri keluarga Anda. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silahkan klik tombol like dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan amalan-amalan pembuka pintu surga lainnya. Dan jangan biarkan ilmu ini berhenti di Anda saja. Bagikan atau share video ini ke grup keluarga atau kepada orang tua lainnya. Satu orang yang tergerak untuk mendoakan anaknya karena Anda membagikan video ini, maka pahala jariahnya akan terus mengalir untuk Anda. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan anak-anak kita generasi yang saleh dan solehah, serta menjadi penyejuk mata bagi kita, baik itu di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.